warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita wajib bersyukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena alhamdulillah meskipun di luar menduknya menggantung geluduknya sama Allah, rezeki yang berupa hujan ini belum diturunkan. Alhamdulillah, sehingga kajian kita insya Allah pada malam hari ini jamaahnya yang hadir insya Allah cukup banyak, karena turun sholat isya-nya ini 7:30 lebih. Mungkin yang lain masih dalam perjalanan menuju tempat ini, yaitu untuk tolabul ilmi di Masjid Babu Salam. Mudah-mudahan gerakan kaki kita dari rumah, dari masjid ke tempat ini kita nikmati, kita niati karena Allah dan hanya mencari ridhonya semata. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rutin Kamis malam Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu beliau Ustadz Muhammad Rizky Ariza LCMA. Dan sedikit kami bacakan biografi atau pendidikan beliau. Ya, beliau asalnya dari Pati, Jawa Tengah. Pendidikan beliau, riwayat pendidikan, yaitu dari Darussalam Gontor, S1 dan S2-nya di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Aktivitas di Muhammadiyah, beliau ketua Majelis Tabligh PDM Pati, Jawa Tengah. Alhamdulillah, luar biasa beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan nanti ilmunya bisa kita manfaatkan, ya. Terus juga beliau perumus tafsir At-Tanwir PP Muhammadiyah. Subhanallah. Beliau juga mantan ketua PCIM Kairo, Mesir. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa wawasan keilmuan kita bisa bertambah. Dan untuk menyingkat waktu, marilah kajian ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Ustaz Muhammad Rizky Ariza kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man tabi'ahum min ahlil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sallim wa fadil ikhwanana fi Sumatera bi fadlika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini Allah mentakdirkan kita untuk bersilaturahim. Awalnya saya hanya ingin silaturahim dengan Mas Furqan, Pak, karena saya itu bolak-balik ke Pare karena bapak mertua saya Pare. Mojokerto kan cakap ngilangin 1 jam sedikit, kok bolak-balik gak pernah bisa ketemu Mas Furqan. Itu pasti masih ketemu beberapa kali nih sama Mas Furqan. Terus saya nutup atau bikin kajian sekalian, jadi silaturahim lebih banyak dengan jamaah juga. Oh ya siap, Mas Furqan kemudian mengatur segala rupa. Minggu lalu pada minggu yang kemarin kami WA-an, walhasil malam ini kita bisa bersilaturahim. Saya tidak mengajar dan sebagainya, saya hanya ingin silaturahim
Kami belum haji Pak. Di flyer ada hajinya. Haji kecil sudah Pak. Umrah semua tapi ada haji besarnya dereng. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya mangke diparingi anugerah haji melaksanakan kewajiban rukun Islam yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Kami di Mesir ada undian untuk temus. Sekarang itu PPIH ya. Sekarang kan lagi seleksi ya. Petugas haji itu. Saya ikut sampai 5 kali Pak. Setiap tahun ikut nggak dapat. Mungkin nanti dapatnya di Indonesia. Amin ya Allah. Jadi belum bisa haji pas di Mesir, dapatnya cuma umroh. Saya curhat sama Bapak, Pak saya ini sudah ikut undian tembus haji sampai 5 kali nggak dapat. Nek wonten rezeki kula nyuwun umroh. Akhirnya dikirim 10 juta lebih untuk berangkat haji dari Mesir. Itu 2014. Saya pas pertama minta untuk jadi ketua PCI Mesir, saya berangkat umroh alhamdulillah. Akhirnya bisa umroh ke Baitul Maqdis. Itu disclaimer yang pertama. Yang kedua, di flyer juga ada yang kurang tepat ya, boten sanes rampungan fardu aun. Kata teman saya ini fardu aun itu Firaun. Yang laras itu fardu ain, ilmu fardu ain. Jadi bukan fardu aun. Saya dapatnya dari Ustaz Furqan. Lagi bisa dicek flyernya dan juga sudah komplain ke Ustaz Furqan itu. Ya, saya dapatnya dari beliau. Fardu aun itu kurang tepat. Mungkin di keyboard sama inya itu caket aja sini. Jadi fardu aun. Di komen teman saya itu Fir'aun atau fardu ain. Jadi yang laras fardu ain, ilmu fardu ain. Ini soal tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua tentu sudah sangat sadar saat memahami disampaikan oleh banyak penceramah dalam dakwahnya bahwa juga ditegaskan dalam Al-Quran tentunya bahwa hakikat hidup kita, tugas hidup kita yang sebenarnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau dengan mulai belajar bahasa Arab ya, mungkin kajian tafsirnya bisa diperdalam ilmu bahasa Arab yang seperti ini. Wa ma kemudian illa itu menghilangkan atau menafikan semua hal kecuali yang akan disebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia? Karena yang kena taklif, kena kewajiban fitrah cuma jin dan manusia. Ya, malaikat itu nggih buat kena taklif karena tidak punya nafsu. Kalau hewan itu buatan gak ada taklif karena tidak punya akal. Cuma nafsu saja tidak punya akal. Kalau malaikat cuma punya akal saja tidak punya nafsu. Maka yang kena taklif, kena dosa ibadah yang dihisab nanti adalah jin dan manusia. Maka Gusti Allah menghentikan wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia tujuannya boten wonten kejaba napa illa liya'budun. Wong setunggal mawon untuk ngawula beribadah tunduk liya. Kalau dengan jeli membaca ayatnya liya'buduni itu kasrah Pak. Liya'buduni. Karena kalau fathah liya'budun menyembah, belum tentu menyembah siapa, tapi liya'buduni itu aslinya bukan ya'e, tapi karena ini waqaf sehingga ini hilang. Liya'budun padahal itu kasrah, maksudnya adalah untuk menyembah pangeran, ngawula marang pangeran. Jadi tunduk patuh kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulama juga sering menyampaikan dalam banyak kitab bahwa ibadah kepada Gusti Allah, tunduk kepada Gusti Allah tidak hanya dalam ritual ibadah kita sehari-hari, tidak hanya di masjid, tidak hanya di mushola, di surau, tapi dalam semua aspek kehidupan kita. Dalam semua aspek kehidupan kita. Misalnya dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu membuat bab dalam kitabnya namanya Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat dan beramal. Harus ilmu dulu. Kenapa harus ilmu dulu? Karena 3 aspek kehidupan dalam kehidupan manusia itu semua diatur oleh agama Islam. Aspek ibadah zahir, yaitu aspek zahir dari manusia, entah
syariat. Jadi semua perkataan kita, semua perbuatan kita secara lahir, perbuatan organ tubuh maupun ucapan lisan itu semua ada hisabnya, ada dosa pahalanya. Itu diatur dalam syariat. Kemudian akidah, keyakinan dalam hati itu juga ada aturannya, ada ilmunya, ada penjelasannya dalam agama. Yang ketiga akhlak, etika itu juga ada. Maka agama kita bisa dikatakan adalah agama Islam itu agama yang paling sempurna. Dari semua agama yang ada, mungkin banyak yang dosen di sini bisa dicek di agama lain. Biasanya yang dominan itu adalah aspek etikanya, aspek akhlaknya. Tapi syariat, aturan kehidupan itu saya kira tidak ada yang serinci agama Islam. Bahkan yang boleh kewan mawon, wonten aturannya. Kudune tekan gulune protol mboten bagian apa yang harus putus itu kan ada apa jenenge aturannya. Wonten aturannya. Saya biasa sampaikan dalam banyak ceramah begitu. Bahkan nyembelih kewan mawon wonten aturannya. Maka kalau ada jenengan ada rencang atau ada sederek kok tasih non muslim, mungkin ada momentum-momentum yang bisa diajak diskusi. Sampaikan tentang ini bahwa agama Islam itu agama yang sempurna, agama yang komprehensif, agama yang komplit. Nomor mawon ada penjelasannya, wonten aturannya, wonten ada aturannya, ada penjelasannya, ada cara mainnya. Kalau di agama lain saya tidak yakin ada semua sedetail itu, sedetail kita punya kita fokus sedetail itu dan sebagainya. Di tempat lain saya tidak yakin ada. Utang piutang bagaimana itu ada caranya. Sewa menyewa bagaimana ada caranya. Tadi ya tentang akidah, keyakinan itu ada ilmunya, ada penjelasannya. Syariat juga demikian, ada hukum-hukumnya. Akhlak pun demikian, ada penjelasannya. Maka jika dalam fikih itu ada namanya fardu ain. Ada fardu ain, yaitu kewajiban yang menempel kepada setiap muslim yang harus dilakukan oleh setiap muslim, tidak bisa diwakili orang lain. Nah, setiap hukum, setiap ibadah yang sifatnya fardu ain tentu mempelajarinya menjadi fardu ain. Setiap hal yang fardu ain untuk dilaksanakan setiap muslim maka mempelajarinya menjadi fardu ain. Maka disebut ilmu fardu ain. Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, tidak bisa diwakili oleh orang lain. Ini inti dari tema yang kami sampaikan. Rampungkan ilmu fardu ain. Selesaikan kewajiban mempelajari agama yang sifatnya fardu ain. Misalnya, jika rukun Islam itu ada 5, paling minimal tiang muslim muslimah itu kalih yang paling minimal, yaitu sholat dan puasa. Karena sak melarat tiang, semiskin-miskinnya orang, kalau muslim dan muslimah yang minimal 2 itu yang wajib, sholat dan puasa. Maka wajib mempelajari sholat yang satu sepaket dengan toharatnya. Pripun carane wudu, pripun carane mandi besar, pripun carane tayamum yang boten-boten kaya itu nyambung semua. Termasuk puasa juga begitu. Rukun syaratnya harus dipelajari, syarat sahnya seperti apa, kapan batal, kapan sah. Sholat begitu, bagaimana safar, jamak pasalnya pripun, itu harus dipelajari. Tidak bisa diwakili. Mungkin diwakili oleh istrinya boleh, tapi pas pulang ya disuruh ngajari. Ya mau ngajinya nopo? Ngaji fikih. Oh ya, coba ajarkan ke saya dan saya yang ngerti yang tadi disampaikan oleh itu bisa. Tapi sampainya yang sinau aku bagus, saya betul harus dipelajari karena memang setiap kita wajib melaksanakan. Setiap kita wajib melaksanakan. Itu ibadah. Nanti gak ada bondo yang sampai kena wajib zakat harus belajar ilmu fikih zakat. Kapan wajib mengeluarkan zakat, kemudian ada haulnya bagaimana, harta mana saja di zakat itu harus dipelajari Pak. Insya Allah jadi wajib-wajibnya wajib punya harta sih insya Allah gitu. Jadi wajib berzakat sehingga wajib mempelajari ilmu zakat. Haji pun begitu. Jika punya harta yang cukup untuk misalnya sekarang yang punya modal itu ya, sekarang haji
haji furoda masih bisa bukan? Satu bulan. Masih bisa. Nah ini Mas Faisal travel masih bisa furoda. Nah jika punya harta bisa berangkat furoda itu sudah wajib haji. Furoda kan berapa? 250 atau 300 juta. Gada atau 300 juta itu membuat seseorang sudah wajib haji karena bisa berangkat tahun ini juga, tahun itu juga maksudnya. Nah itu wajib haji. Makanya harus mempelajari fikih haji. Walaupun memang haji umrah itu ya otomatis akan dipelajari yang mau berangkat gitu. Tapi kalau zakat tadi nggak semua mempelajari. Nggak usah dipelajari zakat. Sholat pun banyak yang baru ngerti 20%, baru ngerti 30%, baru ngerti 45%. Saya kira itu harus diperhatikan oleh masing-masing dari kita. Sebagai otokritik ya, saya juga aktif di Muhammadiyah. Saya itu Muhammadiyah biologis karena bapak ibu saya aktif di Muhammadiyah. Bapak saya dua periode ketua PDM, ibu 2 periode ketua PDA. Saat ini juga di PDA Pak. Kalau tadi juga disclaimer ya, saya bukan tim perumus tafsir tanwir tapi salah satu penulisnya. Saya dan istri sama-sama nulis di tafsir tanwir. Saya dapat 4 kelompok ayat, istri dapat 5 kelompok ayat. Jadi bukan perumus, kalau perumus untuk tim tarjih pusat gitu. Kalau saya salah satu penulis. Karena tarjih tafsir tanwir Muhammadiyah sejak digulirkan di muktamar untuk disusun, awalnya cuma menugaskan para profesor dokter di perguruan tinggi Muhammadiyah untuk menyusun tafsir tanwir. Awalnya begitu. 1-2 tahun tapi ternyata dianggap kok kelamaan gitu. Karena mau di launching nanti tahun 2027 saat muktamar. Menepati 100 tahun Masjid Tarjih Muhammadiyah. Masjid Tarjih itu berdiri tahun 1927, maka niatnya 2027 nanti launching tafsir tanwir Muhammadiyah. Tahun ini ingin diselesaikan semua penulisan, 2026 editing internal, kemudian 2027 diterbitkan. Saya dan istri ikut dari konferensi mufasir, jadi memang tadi dianggap terlalu lambat, akhirnya dibuat sayembara penulisan tafsir tanwir Muhammadiyah 2023 mulainya di Solo. Ada konferensi mufasir Muhammadiyah. Saya dan istri nyoba kirim paper karena ada beberapa kriteria dengan paper buat narasi tafsir. Ternyata dua-duanya masuk. Akhirnya dari sejak Solo ikut, konferensi kedua di Wuhan Jakarta ikut, yang ketiga terakhir di Jogja beberapa bulan yang lalu cuma istri saya. Jadi 3 kali konferensi yang ikut saya jadi istri 2 kali, yang istri yang terakhir itu 3 kali. Jadi bukan perumus tapi salah satu penulis, salah satu ambil tugas penulisan tafsir tanwir. Kembali ke tema ya. Saya ulangi bahwa tentang rukun Islam misalnya tadi minimal sholat dan puasa, karena itu kewajiban rukun Islam paling minimal yang harus dilakukan oleh muslimah harus dipelajari. Misal saya kasih hal-hal yang rinci dalam fikih sholat yang mungkin banyak yang nggak tahu. Misal, dan saya juga sering ditanya. Saya di Pati itu beberapa kajian saya banyak yang kajian fikih Pak. Karena yang saya di Muhammadiyah itu SDM yang untuk ngerti fikih juga nggak banyak. Kebanyakan ya tematis nih, akhlak, falsafah, tentang akal. Tapi ngaji fikihnya yang padahal itu fardu ain yang harus tahu malah tidak banyak. Bahkan mungkin sebelum saya pulang ke Pati itu tidak ada yang jamaah Muhammadiyah. Monggo dicek mungkin di grup Muhammadiyah ada kajian fikih khusus dan fikih. Itu harusnya ada Pak. Wajib bahkan tadi fardu ain karena berhubungan dengan ibadah kita. Saya kasih contoh ya, misalnya ada fikih sholat. Jadi toharohnya. Perempuan itu kan harus tahu fikih haid, nifas, istihadah. Paling minimal fikih haid sama istihadah, karena jika belum nikah kan belum nifas itu setelah lahiran. Fikih haid sama istihadah. Kapan perempuan itu tidak boleh sholat? Kapan? Nah itu harus dipelajari Pak. Agak rinci memang haid sama istihadah itu agak rinci. Itu wajib. Fardu ain itu bagi perempuan. Di Muhammadiyah apakah sudah memadai pembahasan itu? Misal yang SMP, SMA, mungkin di sini ada yang sekolah atau Mas Nurul di SMP ya. Di silabus ada nggak pembahasan fikih haid? Haid itu padahal wajib ya.
perempuan itu sudah mulai haid itu dalam fikih itu umur 9 tahun kurang 16 hari Hijriah, sesuai kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Karena kan beda ya, beda 11 hari kan Masehi sama Hijriah. Nah, perempuan nek metu geteh sesuai kriteria fikih haid umur 9 tahun kurang 16 hari itu sudah dianggap haid, sudah masuk kategori fikih sudah masuk kategori darah haid, sudah nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Bukan hanya tidak sah, tidak boleh. Aku tidak kuat ya mas, yang poso malah dosa. Pernah ya beberapa tahun yang lalu ada seorang ibu Asia juga, akademisi tapi produk menyampaikan wacana membolehkan perempuan haid untuk puasa. Ini nyeleneh, itu sudah melanggar ijma ulama. Nyeleneh kalau syar'i. Nah ini kan karena belum mempelajari fikih haid secara komprehensif. Itu perempuan. Maka dalam kitab khusus fikih haid itu kata ulama ini adalah ilmu fardhu ain. Maka jika sudah menikah misalnya ini haid, sudah menikah misalnya, si suami tidak bisa mengajari istrinya fikih haid, kemudian istrinya mau belajar misalnya sore gitu sama ustaz kampung gitu atau pakai kampung, ini sore jadi nggak bisa masak untuk sorenya, harus diizinkan sama suaminya, wajib, tidak boleh menghalangi karena dia tidak bisa mengajari dia enggak, suaminya nggak ngaji mau nggak ngerti fikihnya, nggak ngerti ilmunya, harus dicoke, maksudnya dibebaskan untuk mengaji itu adalah bekal akhiratnya tentang ilmu tentang ibadah, harus dibiarkan, tidak bisa dilarang oleh suami. Bahkan misalnya pas pagi harusnya masak, tapi pas ngaji ini misalnya ngaji kita fikih maksud saya, maka wajib diizinkan, tidak boleh tidak diizinkan. Itu tentang fikih haid, wajib bagi perempuan. Contoh saya beri permasalahan tentang fikih sholat. Misal imam itu sholat di atas 2 rakaat. Misal isya tadi saya sama Mas Iqbal misalnya. Lupa tahiyat awal, langsung berdiri. Nah itu makmumnya baca subhanallah atau baca? Terlanjur berdiri. Baca. Imam duduk. Coba yang baca berapa? Baca? Tidak atau baca? Apa alasannya? Ya alasannya karena beri sempurna. Kemudian tahiyat awal itu sunnah atau wajib? Nah, seperti itu yang wajib dipelajari. Karena nek pun kandung tegap kan sunnah gitu. Kok subhanallah belakangnya mungkin makmum juga gak ngerti fikih, imam gak ngerti fikih. Subhanallah. Imamnya itu bingung piye. Hanya mudun malih. Batal, Pak. Batal salate, nek makmume tumut nggih batal sedaya. Karena itu menambah gerakan di luar salat. Karena sunnah kan? Sunnah. Tidak boleh. Persis kados, tapi ini sunnah juga sih. Persis kados salat Id. Takbir 7 dan 5 itu. Itu sunnah wajib. Sunnah. Nek sunnah pripun? Lebih wes. Gak usah sebelum nek wes mau Fatihah kemudian tadi semua gunung takbir yang itu dan takbir yang 5. Kok balik takbir malah itu batal salat. Karena menambah rukun, menambah gerakan dan ucapan salat yang tidak seharusnya diulangi. Nah, ini harus dipelajari Pak. Hal yang sangat mendasar ini. Nah ini maka saya sangat berharap ustaz-ustaz yang mengerti ilmunya ini di sini satu pohon lagi yang kira-kira. Oke, nanti harus punya halaqah kajian fikih. Ada kajian fikih, kajian akidah, minimal yang fardhu ain. Kalau dalam fikih nanti di kitab-kitab fikih itu ada yang mubtadi'in memang. Misalnya Safinatun Najiyah itu ya cuma definisi ibadahnya, misal definisi wudu, kemudian rukun apa, salat apa, syarat apa saja, cuma itu saja. Karena memang hal-hal yang sangat mendasar. Ben ngerti kapan sah, kapan batal ibadahnya. Nanti di wudunya
kemudian sholatnya. Misal contoh Pak, contoh lain takbiratul ihram itu wajib pakai suara atau bukan wajib pakai suara? Takbiratul ihram. Misal saya tanpa suara sana betul. Atau gini, takbiratul ihram tanpa angkat tangan. Sana betul. Allahu Akbar gitu. Enggak usah angkat tangan. Sana betul Pak? Sudah Pak. Bingung enggak Pak? Sah. Angkat tangannya sunnah nih Pak. Yang wajib itu rukun qaulinya suaranya itu bawah. Allahu Akbar. Angkat tangannya sunnah. Sunnah isi sunnah. Angkat tangannya sunnah, tapi yang wajib rukun qaulinya adalah suaranya takbiratul ihram. Mulai dengan takbir ya. Nanti buat angkat tangan toh? Iya. Angkat tangannya sunnah. Nah ini kan harus dipelajari. Jadi nek mensani tiang kok ngoten mboten kaget. Sunnah aman. Ngoten. Karena ngertos ilmune. Hal ini lebih wajib lagi diperhatikan oleh para orang tua karena tadi ya sudah saya singgung bahwa anak-anak kita yang umur prabalik wajib dicekoki dalam bentuk didoktrin tentang ilmu fardu ain seperti ini, minimal sholat dan puasa. Maka dulu kami pas masih kecil itu tasih menangi bakdo maghrib nanti isya itu dikunci Pak. Betul. Salah satu malam itu ada jadwal fasolatan. Maksudnya persolatan mau ngajari sholat hampir tiap minggu. Jadi lama-lama hafal juga, hafal bacaannya, hafal gerakan-gerakannya. Nah itu diajari mana yang wajib, mana yang sunnah. Maka tadi misalnya rukun qauli, rukun yang sifatnya ucapan yang harus didengar oleh telinga kita masing sendiri itu ada 5 dalam fikih sholat. Pertama takbiratul ihram, kedua al-fatihah, itu harus maus Pak, tidak bisa diam, maus baca sambil minimal didengar telinga sendiri. Yang ketiga tasyahud akhir, tasyahud awal sunnah ini. Yang keempat salawat, tasyahud akhir. Yang kelima salam, salamnya pun yang ke kanan yang pertama. Itu yang wajib, harus suara harus didengar oleh minimal telinga. Nek enggak pakai suara ya biasa, artinya belum melaksanakan satu rukun dari fikih sholat. Nah ini kan harus dipelajari Pak, fardu ain Pak, karena sehari-hari kita laksanakan. Ini yang ibadah. Misal puasa juga ada yang sering saya temui, sering saya kritik tentang yang saya tiang-tiang yang bekerja kasar, bukan orangnya kasar ya, bekerja kasar kritik kuli, maksudnya kuli bangunan atau yang pekerja-pekerja yang agak berat atau ya, yang pekerja kasar itu seringnya karena banyak orang awam juga kan, dia beranggapan aku kan kerja kasar jadi gak wajib poso. Nah ini salah. Yang benar itu padahal biasanya orang berotot orang besar-besar ya, poso pun kuat. Nah yang benar adalah dia harus tetap niat puasa pada malam harinya. Badai sahur monggo, betul sahur monggo itu terserah sahur sunnah ya. Yang wajib kan puasa, sahur itu sunnah. Dia niat puasa, kemudian ada subuh langsung puasa. Pagi gak boleh makan, biasanya kan pagi jam 6 udah malam ya Pak. Boleh pas puasa. Itu mau dikatur. Yang boleh adalah dia tetap kerja seperti biasa. Nanti gang sejam, 2 jam, 3 jam kok lemes, gak kuat lagi ya itu boleh silakan membatalkan puasanya. Jadi bukan dari awal. Mirip dengan orang yang safar. Saat aku sesok safar, misalnya mau coba begini. Apa safar, mau safar ke misalnya Ngawi misalnya, ujung Jawa Timur yang perbatasan Jawa Tengah kan nanti jauh nih. Mau safar ke Ngawi, apa sih mau sesok? Betul. Kalau mau bisa tidak usah niat puasa dan tidak puasa, safarnya harus berangkat sebelum subuh berangkat. Kalau berangkatnya besok jam 7, jam 8 itu harus tetap niat puasa malamnya. Nanti tetap puasa di perjalanan, nanti di tengah perjalanan kalau lemes monggo dibatalkan. Boleh tapi tidak wajib. Nah, ini sama, ini kan hal-hal yang agak rinci memang dalam fikih itu, tapi jangan kita baca, jangan diajarkan, jangan dipelajari. Padahal itu ilmu fardu ain. Nah, kembali ke tadi ya, saya singgung tentang anak-anak yang harus dikawal
sejak perang balik, karena saat mereka balik, kalau ada yang tahu kan, laki-laki tanda balik itu ada berapa Pak? Laki-laki itu juga mungkin ini. Bukan tanda oke, tapi tanda yang menunjukkan dia sudah balik, sudah wajib ibadah. Bahasa itu junubnya gitu kan, ini bahasanya junubnya. Yang betul junub pripun? Masa enggak balik-balik Pak? Putus. Nek bocah kok enggak junub-junub misalnya, kelainan misalnya, kapan balik itu? Ada yang tahu? Yang pernah belajar? Kapan baliknya Pak? Lanang, anak saya juga sekarang umur 9 tahun, masuk umur 10. Lanang, enggak junub-junub. Kapan secara fikih dianggap masuk kategori balik? Enggak ada yang pernah belajar? Sama sekali enggak ada ini? Satu bulan 15. Kalau bocah lanang enggak junub-junub, masuk kategori balik itu umur 15 tahun kalender Hijriah. Maka dengan cek teng akte misalnya pro ini tak cek untuk menentukan umur 40 tahun. Kalau cek saya kan lahir 14 Oktober 1986. Ternyata tak cek di kalender yang kalau sekarang kan di Muhammadiyah ada kalender KHGT itu bisa ngecek ke belakang itu di aplikasi Masal. Saya cek itu kalau saya 14 Oktober 86 itu sama dengan 10 Safar itu atau 20 Safar itu. 20 Safar. Ya bukan. 8 Safar. 20 Safar 14 bukan saya bilang. Ini 14 Oktober 10 Safar 1407. Maka 40 tahun saya itu 1447 kan ya, 1447. Itu 10 Safar 1447 adalah tanggal 20 Agustus 2025 kemarin. Itu 40 tahun saya. Kalau bocah, dia kan tadi tulis misalnya 20 Safar 1425 misalnya. Kalau laki-laki tadi ya, sama laki sama perempuan sama 15 tahun Hijriah kalau enggak junub-junub. Nah, 15 tahun Hijriah dari 1425 maka 1440 Hijriah. 20 Safar 1440 Hijriah itu tanggal berapa Masehi? Itu adalah tanggal di mana anak jenengan sudah mulai wajib sholat. Karena junub kan jelas. Misal ini kita ambil ini tanggal 25 Desember pas ke Natalan ini kita ngaji. Misal nanti malam punya jenengan junub misalnya, subuh kan sudah wajib sholat sekolah. Karena junub langsung token dosa pahala itu berjalan setelah junub langsung. Nah kalau bocah niku setelah junub, setelah balik kok gak ngerti cara nek sholat, yang dosa ngerti yang kali, yang putrane ya jenengan. Kita sebagai orang tua, karena tidak mengajari dan tidak memberikan menyerahkan kepada yang bisa mengajari ilmu ini secara memadai, secara cukup. Itu mulai dosanya ya detik itu sudah mulai dosa. Nek bocah mungkin ya karena tidak diajarkan ya orang tuanya yang dosa. Bocah itu biasanya di pengenalan ya atas ini. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan ada 3. Yang pertama haid, yang kedua junub, yang ketiga tadi 15 tahun Hijriah. Nah kalau haid tadi sudah saya sampaikan, umur 9 tahun kurang 16 hari, nek keluar darah sesuai dengan kriteria haid, maka sudah dianggap haid. Kalau sebelum itu masih dianggap istihadhah, masih wajib sholat, masih wajib puasa. Tapi nek 9 tahun kurang 16 hari, maka sudah kategori haid yang perempuan dengan kriteria dengan ketentuannya. Nah itu harus dipelajari karena mengawal anak-anak kita, mengawal keagamaan anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Di situ paling inti adalah di sana. Karena itu kewajiban kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya singgung juga, selain rukun Islam yang 2 itu,
dalam muamalah duniawiyah, interaksi sosial, transaksi keuangan juga ada ilmunya, dan itu fardu ain karena kita laksanakan sehari-hari. Kita tadi fikih utang piutang, mana praktek yang boleh, mana yang tidak boleh. Saya bawa, mungkin nanti saya hadiahkan satu untuk masjid gitu. Jadi kami di kelas mubalik Muhammadiyah Badi Empati di bawah Majlis Taklim menyusun khutbah Jumat pilihan tentang nahi mungkar dalam muamalah dan transaksi keuangan kontemporer. Nanti saya serahkan ke tabel majlis ini untuk bisa jadi khutbah Jumat di sini. Ini bahas tentang transaksi keuangan. Jadi biasanya tiang-tiang itu do males ngaji paling minimal Jumatannya lah. Hari ini diceramai pas Jumatan Pak. Dalam hal-hal yang mungkin bapak-bapak yang sepuh-sepuh mungkin paham hari bahas transaksi dalam marketplace, ada mystery box untuk orang shop pay later nih. Hari ini dibahas dalam khutbah Jumat. Semoga nanti kita serahkan nanti di akhir acara, kami serahkan untuk takmir masjid Bagusana. Nah ini harus tahu karena sehari-hari kita kita lakukan, kita laksanakan tentang sewa menyewa, nek rusak barang ini negeri sopo, yang negeri yang nyewa atau pemilik barang. Ini kan ada ketentuannya, harus dipelajari. Utang piutang, jual beli, nanti kapan jual beli boleh, kapan tidak boleh, dari sisi objek yang dijual, skema transaksinya, waktunya. Misalnya namanya dikatakan pas Jumatan atau pas azan Jumat tidak boleh jual beli. Nah, ini maka di pasar-pasar sebelum Jumatan harus kosong dulu, jam 11 kosong misalnya. Tidak boleh ada yang di lapak, biar tidak ada yang jual beli. Di mall-mall begitu. Jam 11 tutup dulu, nanti buka jam setengah 1 agar tidak terlanjur nanti pas kadung bayarnya pas batu azan. Nah, ini kan malah jadi berdosa. Nanti begitu apakah transaksi itu sah atau tidak sah itu ada di waktu lama. Nah, ini harus dipelajari. Maka sekali lagi kami ingatkan, rampungkan ilmu fardhu ain panjenengan masing-masing. Tadi adalah fikih, nanti ambil buku-buku yang tipis yang memang khusus untuk muqtadiin, untuk hal-hal yang mendasar. Akidah pun begitu, dalam beberapa kitab itu namanya ada akidatul awam, akidah minimal, akidah mendasar yang minimal orang awam itu tahu, itu ada. Nanti akhlak pun bisa, mungkin Ustaz Furqan sudah terapkan di rumah sakit ya, berarti ya, yang fikih pakai apa, yang akidah pakai apa. Ya, jadi kan sebagai yang bersepuh, tidak usah tidak usah jahil, ini jenggot caca SMP, buat dengan ngertas ya butuh belajar. Dan minimal yang sangat mendasar sehingga kita tahu kapan ibadah kita sudah sah, kapan tidak sah, dan sebagai mana yang sunnah, mana yang wajib, sehingga bisa menyikapi yang tepat jika ketemu kondisi-kondisi yang seperti itu. Kenapa begitu? Karena kata kiai kami, jika sesuatu jika tanpa ilmu atau jika dilakukan tanpa ilmu, pun mesti menggone nafsu. Sesuatu jika tidak pakai ilmu pasti pakai nafsu, itu otomatis. Tidak pakai insya Allah, otomatis. Entah itu ambil yang paling berat atau paling ringan. Dan kalau tanpa ilmu kan kita tidak tahu pendapat siapa, pokoknya paling insya Allah nyempurna, betul gitu. Mikirnya nggak boleh gitu. Insya Allah mau mengarahkan sempurna. Misalnya saat sakit, kapan boleh? Apa kriteria sakit yang boleh salat fardu dengan duduk? Itu ada kriteria, ada ketentuannya Pak. Tidak asal-asal. Misal aku waktu kemudian Mas tak lungguhai, betul pikiran. Ada kriterianya kapan sakit yang boleh untuk duduk. Kalau sunnah, ini saya pertegaskan. Kalau soal sunnah malah boleh duduk Pak. Bahkan tidak sakit boleh. Sunnah. Maka saya sampaikan kalau lagi ceramah Ramadan, salah satu materi saya tentang salat sunnah, bahwa sunnah itu berbeda dengan salat fardu dalam dua hal. Boleh duduk, yang kedua boleh tidak menghadap kiblat saat safar. Salat sunnah tidak boleh tidak menghadap kiblat saat perjalanan di atas kendaraan. Misal tentang tadi tidak wajib dengan berdiri. Maka nembe salat tarawih kok
ngantuk Pak, kosong, dia berdoa lembur, tugasnya lebih kanan kantor, timbang dengan gelidak gurih mending lungguh mawon, lungguh kados napa, tentu iftiros, salatnya duduk gitu. Saya sering kalau di kantor, di masjid-masjid setelah saya menyampaikan tentang fikih itu, saya sholat ba'diyah itu dia duduk. Dan dia ben ditelok, itu sholat ba'diyah. Sekalian ini sinau, jadi edukasi dengan perbuatan. Edukasi dengan apa mengaji dengan perbuatan. Langsung diajarkan. Dan delok langsung, itu boleh Pak. Sholat sunnah boleh dengan duduk sah. Tapi sholat wajib boleh duduknya dengan kriteria tertentu. Tidak semua duduk boleh, tidak semua sholat boleh duduk saja. Tidak semua penyakit langsung boleh dengan duduk. Kalau sholat wajib, kalau safar tambah lagi, tidak harus menghadap kiblat. Makanya dengan misalnya pas Ramadan ya Ramadan kemudian wah aku agak terawih kok rasanya biaya. Dengan wudhu jaga wudhunya, kemudian nanti sholat terawihnya di atas kendaraan boleh. Tidak menghadap kiblat pun boleh Pak. Boleh duduk dan tidak menghadap kiblat. Tapi ini sholat wajib harus tetap berdiri dan harus menghadap kiblat. Ini hal seperti ini itu harus dipelajari karena ilmu fardu ain. Sekali lagi tadi saya sampaikan, jika tidak pakai ilmu, jika tidak dipelajari, otomatis pakai nafsu. Otomatis itu nggak pakai insyaallah, mesti pakai nafsu. Dan nanti kita akan kesulitan pelo pas nanti dihisab Gusti Allah. Kemudian sampai sholatnya nggak begitu mau Mas. Misalnya Pak, ini dari dia lagi imajiner. Dan itu Gusti, yo piye enak ini kan, benar sakit Pak. Harus pakai ilmu minimal tumut kalian imam-imam ahli fikih itu. Maka nanti kan ada ayat fas'al al-dzikri in kuntum la ta'lamun. Tako ono karo wong yang ngerti nek sampean mboten ngertos. Ngoten. Fas'al al-dzikri itu gak ngerti takon. Nek jenengan bingung pas mau suatu mboten. Lah mboten takon. Paling ngene bae lah. Mboten sakit Pak. Dosa karena tidak belajar. Dosa karena tidak belajar. Nah itu makanya sekali lagi sebenarnya orang awam itu gampang. Dalam konsep fikih ada namanya kaidah madhabul awam, madhabul muftihim. Madhab yang awam itu atau arah ibadah atau cara ibadah orang awam itu mengikuti muftinya, mengikuti ustaz. Siapa ustaz yang berfatwa di tempat itu, ya dia nanti yang akan bertanggung jawab di depan Allah. Panjenengan cuma butuh tanglet. Ya Allah, fas'alu ala dzikri. Tanglet Pak, tanglet. Niku mawon, yang aku tanglet bes itu mau. Bahkan jika membaca buku enggak ngerti ya itu mau tanglet mau. Mas bukan tiap hari dengan takut betul-betul. Karena yang berarti ngerti ilmunya saya merujuk ke buku, kitab sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, terakhir selain tadi saya yang usulkan untuk ada kajian kitab rutin ilmu fardu ain, level bocah-bocah, level dewasa silahkan bisa dibagi. Bisa juga dengan cara lain dengan rotok mikir ya, misalnya mikir tuking griyo, mikir aku fikih toharoh, fikih wudu, itu kira-kira tidak ngerti apa wae. 1, 2, 3, 4 dengan list, daftar, tulis, bisa dihapus, bisa di buku, tulis bagian ini nggak ngerti, bagian ini nggak ngerti, ditulis, nanti dibuat list, tangletkan pada tadi. Fas'alu ala dzikri. Siapapun yang dengan anggap mengerti ilmu agama tanya. Sehingga dengan tadi ya saat dihisab pangeran saya akan jawab. Kalau dia ini kalau pas tentunya tak katakan masih bukan mesti. Mungkin dengan hisab masih bukan maupun benar bola ya. Jadi kalau masih bukan. Nah itu monggo sakit ngoten. Sakit. Nah, itu namanya orang awam itu apa? Madhabul awam, madhabul mufti. Madhab atau cara ibadah orang awam itu menurut yang disanjungi oleh muftinya atau ustadz yang ditokohkan oleh mereka. Jadi sangat mudah sekali. Maka saya pulau 45 menit lebih. Monggo jika ada mungkin sudah tanya jawab sehingga malam ini bisa menambah translate ilmu kita. Monggo bapak-bapak mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan sesuai dengan tema Mas Ani ya.
Kemudian lagi mendidik, tarawih mendidik, tapi yang bukan Ahmadiyah itu. Ini tarawih itu saja kita ke Madinah, kita percaya apakah sholat ini sholat tarawih tapi online masih enggak. Padahal si sholat tarawih apa naik kereta 1-2 di Jakarta Surabaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada lagi yang bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya mungkin yang sangat yang sangat lengkap ilmunya. Kenapa? Karena di daerah kota ini mungkin jarang membahas tentang waktu lain. Yang pertama mungkin gini Pak, kan tadi kita sudah tentang sholat yang wajib untuk duduk, dan dia itu kan apa aja sholat yang duduk, yang wajib duduk, Wajib duduk. Yang kedua mungkin gini Pak, saya ada kasus Pak, saya mempunyai murid kelas 4 SD, kebetulan murid ini Islam, ya Islam. Kebetulan orang tuanya itu nonis Pak, nonis. Itu kalau apa ya namanya? Bagaimana caranya supaya menurut ini orang itu gimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu saja. Ini bertanya. Oke, ini saya sepaham saya nanti kalau saya salah ngomongin pertanyaan tolong langsung dikoreksi. Yang pertama dari Mas Mas Michael. Mikael ya, malaikat Mikael. Tentang awal bulan puasa. Tentang awal bulan atau saat tarawihnya. Nah, memang salah satu rukun sholat itu adalah tumakninah. Tumakninah itu jeda di mana kita melaksanakan rukun fi'li dalam sholat itu dengan sempurna. Misalnya i'tidal, itu mandek set, meneng mandek i'tidal dengan tegap itu tumakninah. Berapa standar tumakninah dalam kitab fikih? Yaitu 1 kali tasbih 2 detik lah. Subhanallah wa bihamdika, di Muhammadiyah subhanallah wa bihamdika Allahumma ighfirli, subhanaka rabbina wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu ada di kalau di Nahdien subhanallah. Kalau rukuk misalnya subhanallah azim wa bihamdi, kalau sujud subhanallah a'la wa bihamdi. Beda-beda itu sunnah semua. Nah, tumakninah itu adalah saat kita bisa sujud ya, mandek sebentar dengan jeda kita bisa bertasbih 1 kali. Itu tumakninah. Nah, kalau cepatnya sampai tidak sempat, saking cepatnya sampai tidak sempat tumakninah, itu saya kira bisa dikritik, bisa dipertanyakan keabsahan sholatnya. Tapi kan masih alhamdulillah niku sholat sunnah. Tapi nggak iman mas kesal sholat tarawih 23 rakaat atau nggak sah. Bahkan kan ada yang viral ya di mana, di Malang atau di Blitar. Saking dan itu yang kritik bukan hanya dari teman-teman yang non Nahdien pun yang gus-gus yang di fikih yang kritik itu Nabi. Karena tadi saking cepatnya jumlah penuh kayak kita ya buru-buru cepet banget. Itu pun mungkin kalau saya itu langsung terpukul badan yang tidak kuat. Mending di tempat lain aja. Itu juga banyak teman-teman Nahdien yang mempertanyakan itu tuh maknanya gimana. Padahal itu adalah
sholat. Jika tidak dilaksanakan ya tidak sah sholatnya. Nah, tadi Mas katakan Mas. Intinya tumanirahnya ada standar ilmunya. Jika terlaksana maka sah, jika tidak terlaksana ya otomatis tidak sah. Jadi kita disesuaikan dengan ilmu, bukan dengan praktis lagi. Kalau nanti ya, betul tapi dengan ilmu. Nah, itu yang pertama. Dari Mas apa namanya? Mas Mas Rizky, oke. Sholat yang wajib duduk, sebenarnya bukan wajib, boleh. Jadi itu rukhsah, keringanan. Bagi yang sakit dengan kriteria tertentu, maka boleh dengan duduk. Kan begitu. Yang sakit maka duduk nggak bisa dengan tidur dengan terlentang atau dengan belok ke kiri ke kanan. Jadi bukan wajib, boleh. Nek boleh dilakoni monggo, boleh dilakoni monggo. Misal produk maksa berdiri, silakan, sah. Tapi kan jadi tidak khusyuk, malah fokus sama sakitnya Pak. Tapi dengan duduk bisa nyaman maka itu dipersilahkan. Jadi bukan wajib tapi boleh. Yang kedua, anak muslim tapi orangnya non muslim, pripun nyuruh sholatnya? Ya diajari pasti sekolah. Di sekolah dengan gurunya, didoktrin, dibentuk mentalitasnya, dibentuk pemahamannya, biar caranya dia bahasa Gus Baik itu hobi sholat, hobi sujud. Bahasa Gus Baik, hobi sujud. Misal kalau kita orang tua biasanya untuk menstimulus anak kita kan dengan berbagai cara gitu. Entah itu di iming-imingi tugas es krim, iming-imingi tugas palingi hadiah misalnya. Kalau pon berbagai cara buat sakit itu mau setunggal yang sakit Pak. Diiming-imingi presani HP. Nah ini gue dulu. Pasal subuh ini, putra paling gede kan tadi mau masuk 10 tahun. Itu ya soal subuh itu marah terus. Iya cara dibaca gitu. Pas lagi normal pas siang atau malam sebelum tidur perlu ditarik. Sampai pengen nopo belum sholat subuh gak usah ngomong. Kayak tadi hadiah mau kasih apa mau? Ya wes kasih HP ya kemudian itu kasih HP. Jadi bagaimana caranya caranya tadi diarahkan pancing-pancing masih kecil kan belum nalar jauh ya biasa setengahnya ben purun sholat karena dalam hadis kan tadi Nabi menunjukkan ajaklah anak-anakmu ya untuk sholat mereka umur 7 tahun jadi umur 7 tahun diajak terus gelem diajak intinya ngerti nek sholat wajib diajak dia diperintah diajak berarti distimulus sebagainya tapi nek umur 10 tahun nek mboten purun diajak sampai dipukul kita membentuk mentalitasnya mukulnya tentu tidak sampai sakit yang penting tahu nek orang perempuan itu mboten kersa nek bocah itu mboten sholat ini memang pukul pakai apa pakai sejadah duduk atau mati sholat saya itu pernah ini cerita Pak ya. Orang tua zaman dulu kan keras ya, pendidikannya keras. Bapak saya itu pernah, saya itu umur berapa? Masih kecil, masih SD, masih MI. Saya pernah itu nembe sakit sepedaan lah, nembe sakit numpak sepeda itu ngantos maghrib. Jadi lagi senang-senang mau nembe sakit. Jadi batu maghrib bapak perlu di lorong di benih, mau kecekok, langsung diamuk, dikerangin dan ditali lah, tali kemudian dikerangin dan kamar, dipateni lampu nanti saat wah seperti ini batu itu langsung kayak ada mental block butuh sholat juga wajib sholat karena bocah cilik kan nalanya dari yang panjang ya belum mikir akhir terus bocah cilik nah itu saking kecilnya butuh sholat alhamdulillah ya buatan nanti meninggalkan sholat malah ya nah itu zaman dulu buatan orang tua yang keras tapi zaman sekarang kan bukan sakit malah mungkin di kayak viral uang malah masuk penjara nah ini berikut cari cara yang bagaimanapun caranya yang tidak melanggar syariat kita ben putranya dengan putranya kita semua purun dan bahkan hobi sholat, hobi sujud dalam Al-Quran bahkan di tadi ya secara bahasa kalau kita ngerti itu banyak sir, banyak rahasia dalam redaksi Al-Quran
Kalau dalam konteks ngajari sholat, niku Allah ngendikan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Wastabir 'alaiha. Maka di ayat lagi dengan bukri. Dan ajaklah keluargamu untuk sholat wastabir 'alaiha. Bukan wasbir 'alaiha. Nek wasbir kan sabar. Tapi nek tambahin to dalam balaghah, dalam ilmu sastra itu dikatakan ziyadatul makna tadullu ala ziyadatul makna. Tambah huruf itu mesti orang tambah maknanya. Nah, kata ulama wastabir 'alaiha artinya sabar paling sabar itu ujung-ujungnya sabar. Pokoknya sabar paling sabar itu dalam ngajak anaknya sholat. Sabar paling sabar itu dalam ngajak anaknya sholat. Piye carane? Kadang yang makhluk barang lah, ya mau pilih ayat wastabir 'alaiha. Pripun carane lah? Mau diberi apa, dilembaskan apa? Mungkin dengan diragati atau pinter setiap bulan, ya itu untuk tadi untuk apa jaminan akhirat putra-putrane panjenengan. Karena pun SMP, SMA, apalagi kuliah sudah di luar jangkauan kita, kok durung mental sholat, belum hobi sholat, belum hobi sujud. Ini kita khawatir. Yang saya ketemu circle yang elek, wes, gak belum sholat, nanti kerja nanti juga ada belum sholat, wes, angel. Jadi makanya sekali lagi ilmu fardu ain secara pemahaman juga pembentukan mental anak-anak pra-balik ini juga harus dengan atau kita semua sebagai orang tua memperhatikan. Karena itu adalah manifestasi dari ku anfusakum wa ahlikum nar. Jika ada lagi Satu kali lagi. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Yusuf. Ini yang saya tanyakan ini punya ibu, bukan saya. Ini kalau nifas itu orang kaitkan sampai 7 hari ya. Terus ya. Yang kami tanyakan dan misalnya 7 hari 8 hari masih keluar nifasnya. Apakah yang 8 hari 7 hari ini juga termasuk nifas penyakit? Penyakit apa termasuk head atau penyakit masuk darah penyakit? Itu aja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini stimulus untuk memahami urgensi fikih head bagi perempuan. Jadi head dalam ketentuan fikihnya adalah 7 hari 6 hari itu bukan kepastian, Pak. Itu siklus masing-masing perempuan berbeda. Ada yang cuma 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang 8 hari, ada yang 9 hari. Biasanya tambah sepuh, tambah suhu, tambah banyak, tambah lama gitu. Bisa sampai 10 hari. Ada yang kelainan bisa sampai lama headnya. Tapi head maksimal 15 hari. Nah, itu kan kebanyakan. Nah, dengan yang alat, nah lebih dari 7 hari berikutnya tadi. Jika sebelum 15 hari itu ya head semua. Kalau masih keluar darahnya, sebelum 15 hari itu head semua. Nanti setelah berhenti baru suci dan tidak harus 7 atau 6 hari. Dan seringnya itu jika ngikut program KB atau ikut atau ambil pil penghambat head untuk yang mau umroh, biasanya mau kadung atau Saudi malah head kan udah siap tadi. Ada obatnya nih Pak, ada obat penghambat head, penghambat darah, bukan biar untuk bisik. Itu sakit biasanya baca minggu langsung berantakan, biasanya siklusnya berantakan karena memang tidak natural, tidak normal, tidak alami. Tapi itu ya karena kebutuhan tidak setiap hari yang bukan kalau mau ambil. Masuk KB, sering orang KB itu keluar flash sedikit ini kan bukan bingung Pak, karena tidak alami, tidak natural, jadinya merusak siklus haidnya. Jadi apakah haid kalau 7 bulan masih haid? Maksimal 15 hari Pak. Nanti sucinya baru minimal 15 hari Pak suci. Maksimal bisa berbulan-bulan tidak ada batasnya. Kalau haid maksimalnya 15 hari, minimalnya 24 jam 1 hari semalam. Wallahu a'lam. Ya cukup saya kira Bapak-bapak karena waktunya sudah hampir pukul 9 seperti kesepakatan kita. Kalau bisa kajian kita terakhir
jam 9 malam. Dan Bapak-bapak, alhamdulillah rabbil alamin, telah banyak ilmu yang kita peroleh dari beliau, khususnya kita merasa banyak kurang terutama dalam bab fikih. Nanti kita Ustaz mungkin dari Majelis Taklim nanti Kota Mojokerto atau Kabupaten, nanti kita bikin kajian-kajian pelaku-pelaku yang membahas masalah ya sudah bikin kita masalah toharo, masalah sholat, masalah puasa. Itu ternyata kita banyak merasa banyak kurang kita ini, terutama dalam sholat, dalam itu tadi itu menstruasi kita, kewajiban kita menjadi anak kita. Insya Allah mudah-mudahan apa yang telah dia sampaikan bisa menambah wawasan keilmuan kita dan bisa kita resapi, kita amalkan dalam pendidikan kita untuk anak-anak kita khususnya, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, untuk kajian Kamis depan insya Allah di Mushola Amas di Sinoman Gang 6 nomor 29. Insya Allah sebenarnya yang isi Ustadz Burkon akan digantikan oleh Ustadz Edi Subhanahu. Dan untuk infak pada malam hari ini alhamdulillah terkumpul sebanyak 360.000 rupiah. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jariah amal Bapak pada malam hari ini, Bapak-bapak, Ibu pada malam hari ini diterima oleh Allah dan rezeki Bapak dilipat gandakan dan dicatat sebagai amalan yang soleh. Dan juga untuk kalender bagi bapak-bapak yang sudah pesan sesuai dengan jadwal kalender Muhammadiyah dengan harga 10.000 per lembarnya, langsung nanti berhubungan dengan beliau Pak Hari. Dan juga yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada seluruh takmir Masjid Babus Salam yang mana pada malam hari ini kita kajian Kamis rutinan diberi kesempatan untuk tolabul ilmi di Masjid Babus Salam ini, khususnya kepada Pak Eko sama Pak Win selaku YouTuber kita. Mudah-mudahan apa yang beliau laksanakan adalah sebagai amalan yang baik, amalan yang soleh, sebagai investasi di akhirat nanti. Ayah ini Pak Win di akhirat nanti. Demikianlah marilah kajian ini. Apa? Oh iya. Gimana Ustaz untuk masalah buku ini barangkali beli? Tidak ada. Ya ini hadiah pertama hadiah Pak dari Tumbas Bro. Nanti kami akan cetak ulang karena kemarin cetak pertama kita semua 50 eksemplar sudah habis. Mau cetak ulang nanti silakan sebagai anak asatid atau masjid Mojokerto mau membeli khutbah Jumat Kiriah tentang ini 80. Tapi ini yang ini hadiah dulu nih, hadiah untuk takmir Masjid Babus Salam. Oke, mungkin temannya saya hadiahi buku ini. Nanti ada khotib-khotib dadakan kita membaca buku ini. Ustaznya ada Ustaz. Nanti barangkali jamaah ada yang pesan. Ini segera kami cetak ulang. Mungkin seminggu ke depan sudah siap. Nanti kami kirim. Nanti harganya 80.000 ya Ustaz. Padi loh ya. 80.000, 80.000. Nanti yang pesan bisa menghubungi saya aja. Nanti kita list berapa orang yang bisa langsung. 1, 2, 3. Baiklah, rangkaian acara telah kita lalui. Baiklah, acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.